Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 49.1 Cakar Permaisuri S. Aku akan menunggumu untuk bersujud dan mengakui bahwa kamu salah. Kata-kata ini menghantam Dai Huabin seperti pukulan palu dan membuatnya tertegun. Wajahnya yang sudah sedingin es berubah lebih pucat saat darah sepertinya mengalir keluar dari wajahnya. Dia ingat sekarang bahwa tepat sebelum mereka memasuki arena duel bis besar, Huo Yuhao secara khusus menekankan bahwa taruhan mereka akan diselesaikan hari ini. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya Dai Huabin berharap Huo Yuhao benar-benar lulus ujian kemajuan dengan metode sombong. Seolah itu tidak cukup, Huo Yuhao juga telah mengungkapkan cincin jiwa 200.000 tahunnya. Tidak peduli berapa banyak dia berusaha menyangkalnya, fakta-fakta itu tepat di depannya. Selain itu, kehadiran sekitar 100 siswa dari dua kelas bersama dengan kehadiran guru Wang Yan membuatnya sulit baginya untuk mengingkari taruhannya. Sejenak, Dai Huabin merasa seolah ada seteguk udara yang tersangkut di dadanya. Tenggorokannya terasa manis dan dengan wah, dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia terlalu kompetitif. Namun, yang lebih kompetitif adalah, semakin sulit bagi seseorang untuk menanggung kerugian atau penghinaan. Sulu mengeluarkan teriakan heran dan bergegas-bergegas untuk mendukungnya hanya untuk secara kasar disingkirkan oleh Dai Huabin. Jejak darah sudah muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Huo Yuhao yang sudah pergi bersama Du Weilun. Tiba-tiba, dia berlutut dan berteriak keras, "Saya salah." Saat dia mengatakan ini, dia dengan keras menghancurkan kepalanya ke tanah. Kemudian, dia berdiri dan lari. Huo Yuhao menghentikan langkahnya ketika dia mendengar suara keras Dai Huabin. Pandangannya agak linglung, tapi hidungnya sakit. "Bu, apakah kamu mendengar itu?" Dai Huabin mengakui bahwa dia salah. Dia adalah putra dari pria dan wanita itu. Dan ini baru permulaan, saya pasti akan membuat mereka membayar selama 11 tahun mereka membuat Anda menderita. Huo Yuhao tidak berbalik untuk melihat Dai Huabin. Setelah berhenti sejenak, dia melangkah maju dan terus mengikuti Du Weilun untuk bertemu dengan Gong Changlong. Dai Huabin merangkak berdiri dan segera melarikan diri sementara Zulu dan Cui Yaji buru-buru mengejarnya. Target Huo Yuhao hanyalah Dai Huabin, jadi tentu saja Wang Dong dan Xiao Xiao tidak akan menyusahkan kedua gadis itu. Kali ini, bukan hanya mereka menang, tetapi mereka juga melakukannya dengan menggunakan metode yang tak terbayangkan yang telah mengejutkan seluruh hadirin. Du Weilun berjalan ke Gong Changlong bersama Huo Yuhao, "Penatua Gong, saya telah membawa orang itu. Lihat." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Gong Changlong mendengus dingin. Tiba-tiba, tubuhnya melintas dan dia mengirim telapak tangan yang terbang langsung ke kepala Huo Yuhao. Secara naluriah, tubuh Huo Yuhao berkedip ketika dia bergerak mundur menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Namun, kekuatan menarik yang sangat besar yang tiba-tiba datang dari telapak tangan seperti kipas Gong Changlong secara paksa menghentikan gerakannya, menyebabkan tubuhnya tersandung ke depan saat langkah kakinya menjadi kacau. Selain itu, gelombang panas yang menakutkan muncul dalam kekuatan tarik-menarik, menyebabkan riak seperti air langsung terbentuk di udara di sekitar tubuh Huo Yuhao. Du Weilun tidak menghentikannya karena dia tahu bahwa Gong Changlong hanya mencoba untuk menguji Huo Yuhao. Pada kenyataannya, dia juga sangat penasaran dan jika bukan karena situasi yang terjadi di depannya, dia akan memverifikasi kemampuan Huo Yuhao sendiri. Sebuah cahaya putih susu tiba-tiba melintas di mata Huo Yuhao saat dia dengan paksa berdiri dengan stempel. Cincin jiwa putih bersih langsung bangkit dari kakinya, karena dia tidak bisa menghindari pukulan Gong Changlong. Satu-satunya pilihan adalah mengambilnya dengan paksa. Seolah mendukung langit, dia memindahkan telapak tangannya untuk memblokir telapak tangan Gong Changlong. Meskipun saat ini tengah hari dan masih ada banyak sinar matahari. Ketika Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk memblokir telapak tangan Gong Changlong, para guru di dekatnya bisa melihat dengan jelas bahwa telapak tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang mempesona hampir seolah-olah dia mengenakan sepasang sarung tangan berlian. Pada saat yang sama, mereka semua tiba-tiba merasakan hawa dingin yang kuat menyebar melalui mereka.
Kedatangan kedinginan ini tidak hanya mendadak tetapi juga ganas, itu sangat kuat sehingga tampaknya memiliki kemampuan untuk menembus ke tulang seseorang. Aura dingin yang lebat ini bahkan menyebabkan seseorang dari kultivasi Du Weilun menggigil secara naluriah. 3 telapak tangan terhubung dan telapak tangan kanan Gong Changlong tiba-tiba berubah menjadi merah menyala seolah-olah itu adalah sepotong batu bara yang terbakar. Suara cici terdengar saat dia bertabrakan dengan telapak tangan Huo Yuhao. Gelombang besar kabut putih menyembur keluar dari titik di mana keduanya bertabrakan, sedemikian rupa sehingga seluruh tubuh mereka tersembunyi di dalam kabut. Bentrokan itu menyebabkan Huo Yuhao mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Meskipun pantatnya telah mendarat di tanah dan dia memiliki ekspresi yang agak heran di wajahnya. Penampilannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengalami cedera. Wajah heran Gong Changlong terlihat jelas setelah kabut putih telah menyebar. Sungguh anak nakal yang baik, katanya, kamu memiliki atribut Ais Ultimate yang memungkinkan jiwa bela dirimu menekan orang tua ini. Apa yang menggangguku, adalah bagaimana seorang master jiwa satu cincin seperti Anda memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan Grandmaster jiwa tingkat 20. Juga, di mana cincin jiwa ratus ribu tahun yang seharusnya kamu miliki. Tidak ada yang melihat ini tetapi meskipun menyebar dengan cepat, kabut dingin masih melekat di tangan kanannya yang dia sembunyikan di belakang punggungnya. Huo Yuhao berdiri. Dia secara alami mengerti bahwa penatua ini hanya mencoba menguji kultivasinya. Dia menjawab dengan hormat, Guru, saya tidak memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Itu hanya keterampilan jiwa khusus saya. Adapun kekuatan jiwaku berada di atas peringkat 20, itu karena aku memiliki 2 jiwa bela diri. Jiwa bela diri pertamaku memiliki 2 cincin jiwa. Sebelumnya, saya merasa bahwa Anda memiliki jiwa bela diri atribut api dan karena kebetulan bahwa jiwa bela diri kedua saya adalah yang dikaitkan dengan es. Saya memutuskan untuk menggunakannya dengan harapan saya bisa membalas lebih baik. Petik 2. Du Weilun sudah melebarkan matanya ketika Huo Yuhao mengungkapkan jiwa bela diri tipe S-nya. Terutama setelah dia melihat cincin jiwa putih tunggal muncul. Setelah mendengar Huo Yuhao secara pribadi mengatakan bahwa ia memiliki jiwa bela diri kembar, ia merasa semua yang ada di depannya menjadi hitam. Depresi membawanya dan dia hampir memuntahkan darah seperti Dai Huabin. Bahkan jika kelas 1 Huo Yuhao memiliki dia dan Xiao Xiao yang memiliki jiwa bela diri kembar, pada kenyataannya, mereka adalah satu-satunya di seluruh halaman luar yang memiliki jiwa bela diri kembar. Orang-orang dengan jiwa bela diri kembar adalah eksistensi yang benar-benar berbakat dan berbakat. Bahkan di Akademi Shrek yang sangat keras, semua siswa sebelumnya dengan jiwa bela diri ganda telah menjadi murid inti dan memasuki halaman dalam. Hal yang paling membuat Du Weilun tertekan adalah kenyataan bahwa dia berpikir bahwa Huo Yuhao telah menyia-nyiakan jiwa kembarnya. Sebagai siswa Akademi Shrek, cincin jiwa 10 tahun sudah memalukan dan Huo Yuhao memiliki cincin jiwa 10 tahun pada bukan hanya satu tapi kedua jiwa bela dirinya. Omong-omong, bukankah dia menyebutkan bahwa cincin jiwa ratus ribu tahun yang dia ungkapkan sebelumnya adalah sebuah keterampilan? Keingintahuan di hatinya tidak sedikit kurang dari Gong Changlong. Gong Changlong mengangguk dengan serius. Sangat bagus, ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Baik kekuatan dan atributnya telah mencapai puncak. Jika saya tidak salah, Anda pasti memiliki tulang jiwa di dalam diri Anda. Selain itu adalah tulang jiwa tipe kekuatan. Tidak ada cara lain bagi Anda untuk bisa meledak dengan begitu banyak kekuatan sebaliknya. Sebelumnya, dia sangat marah pada orang yang mengirim jiwanya berantakan. Karena kemarahan inilah ia siap untuk mendisiplinkan Huo Yuhao menggunakan serangan telapak tangannya. Setelah merasakan kekuatan jiwa Huo Yuhao, kekuatan yang terkandung di dalam telapak tangannya seharusnya dengan mudah mengirimnya terbang sesuai dengan akal sehat. Paling tidak, dia seharusnya jatuh jungkir balik di tanah. Namun, Huo Yuhao hanya mundur beberapa langkah ke belakang dan mendarat di pantatnya, seolah-olah tidak ada yang serius terjadi padanya. Chapter 49.2 Cakar Permaisuri S. Ini bukan hanya kekuatan-kekuatan jiwa, tetapi manifestasi dari kekuatan fisiknya. Gong Changlong tidak bisa membantu tetapi merasa heran dengan ini. Bagaimanapun, harus diketahui bahwa dia adalah salah satu dari 10 ahli di Akademi Shrek ketika peringkat kultivasi naik. Huo Yuhao berkata, ya, berkat pertemuan yang beruntung, saya mendapatkan tulang dada. Petik 2. Du Weilun merasa seperti dia akan menjadi buta, semua yang ada di depannya menjadi gelap lagi. Tulang dada. Mereka hanya memiliki liburan 1 bulan, tetapi dia pergi dan mendapatkan tulang belulang untuk dirinya sendiri. Sejak kapan tulang dada ini semurah ini?
Bukankah dia mengatakan bahwa dia anak yatim? The Soul Tool Department, pasti mereka. Departemen alat jiwa benar-benar berinvestasi begitu banyak padanya. Tunggu, Gong Changlong memuji keterampilan yang datang dari cincin jiwa 10 tahun miliknya. Du Weilun tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Huo Yuhao, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Hanya keterampilan jiwa apa yang Anda gunakan sebelumnya untuk membuat semua binatang jiwa di Beast Dueling Arena menjadi lemas karena ketakutan? Apakah kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk melatih binatang buas ini? Entah Anda memberitahu kami apa yang terjadi atau Anda harus memberi kompensasi kepada kami atas kerugian kami. Petik 2. Wajah Gong Changlong tenggelam. Du kecil, apa yang kamu lakukan? Dia hanyalah seorang anak kecil dan seorang siswa yang luar biasa di atas itu. Anda dipanggil Huo Yuhao, kan? Katakan, pria tua ini juga sangat ingin tahu tentangmu. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, Huo Yuhao secara alami tidak akan berusaha menyembunyikan apapun. Dia menjawab dengan patuh, jiwa bela diri pertamaku adalah mata rohku, dan cincin jiwanya yang kedua memberiku keterampilan yang disebut imitasi. Keahlian peniruan ini dapat membuat saya mengubah bentuk tubuh saya untuk meniru berbagai hal, dan dapat memalsukan usia jiwaku juga. Sebelumnya, saya membuat kedua cincin jiwa saya meniru bentuk dan aura cincin jiwa 100.000 tahun. Namun, saya tidak dapat sepenuhnya meniru aura mereka karena kurangnya kultivasi saya. Kalau tidak, efeknya akan lebih baik. Petik 2. Dia tidak berusaha untuk menyombongkan diri. Dia telah mencoba untuk meniru aura permaisuri es dan jika bis-bis 400.000 tahun tiba-tiba muncul di depan sekelompok binatang buas yang memiliki budidaya jauh lebih rendah, hanya tekanan dari auranya sudah cukup untuk meratakan mereka semua. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, Du Weilun dan Gong Changlong tiba-tiba mengerti segalanya. Gong Changlong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Bagus, bagus, ini adalah keterampilan jiwa yang menarik. Imitasi ini sangat bagus. Jika Anda memiliki keterampilan ini di Great Stardew Forest, Anda akan dapat menghindari sejumlah besar konflik. Ini kemudian akan sangat berguna ketika Anda berburu binatang buas. Orang tua ini bernama Gong Changlong juga dikenal sebagai Beast King. Saya punya pertanyaan lain untuk Anda. Apa jiwa bela diri kedua Anda? Saya tahu bahwa disarankan bagi Anda pemilik jiwa berjiwa kembar untuk merahasiakan bela diri kedua Anda sehingga lelaki tua ini tidak akan mengharapkan Anda untuk mengungkapkan rahasia Anda secara gratis. Bagaimana dengan ini? Saya akan berjanji untuk melakukan segala daya saya untuk membantu Anda mendapatkan cincin jiwa di masa depan jika Anda bersedia memberitahu saya tentang jiwa bela diri kedua Anda. Apakah kita sepakat? Petik 2. Huo Yuhao sangat gembira. Binatang berjiwa spiritual tipe terlalu langka dan guru ini jelas bertanggung jawab atas arena duel Beast Grid. Bantuannya pasti akan menghemat banyak waktu dan upaya bagi Huo Yuhao. Dia mengangguk buru-buru dan menjawab dengan hormat, Guru Gong, saya bersedia memberitahu Anda tentang jiwa bela diri kedua saya. Du Weilun dan guru-guru lain di samping semua memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka, tetapi Huo Yuhao jelas tidak berencana untuk memuaskan pikiran penasaran mereka. Cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia segera mengaktifkan deteksi spiritualnya. Gambar 3 dimensi sekitar 100 meter segera muncul di otak Gong Changlong, dan kemudian gambar dengan cepat fokus pada punggung Huo Yuhao. Itu memasuki kemejanya, dan tato di punggungnya muncul sepenuhnya dalam pikiran Gong Changlong. Ini juga pertama kalinya Gong Changlong mengalami deteksi spiritual yang luar biasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidahnya dengan heran, keterampilan yang bagus. Bahkan di antara dunia master jiwa berjiwa ganda, kombinasi jiwa bela diri Anda benar-benar di puncak. Sangat bagus, sangat bagus. Jadi, jiwa bela diri kedua Anda adalah benda itu. Tidak heran atribut es Anda berada pada tingkat ultimate. Akademi benar-benar mengambil harta karun kali ini. Jangan khawatir, pria tua ini akan menjaga rahasia ini untuk Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melihat jiwa bela diri seperti ini dalam hidup saya. Petik 2. Semakin banyak Gong Changlong membicarakannya, Du Weilun semakin ingin tahu. Namun, jiwa bela diri kedua dari setiap guru jiwa berjiwa kembar adalah rahasia yang sangat penting, mereka tidak akan mudah membocorkannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Karena Xiao Flu menyembah Flute Nine Phoenix menjadi jiwa alat, itu terlalu mudah untuk diekspos. Jadi, dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Namun, jiwa bela diri kedua Huo Yuhao jelas tidak mudah dibedakan. Namun, Gong Changlong mengatakan bahwa itu adalah jiwa bela diri ultimate. Jadi, itu sama sekali tidak buruk sama sekali. Selain itu,
Pertanyaan lain muncul di benak Du Weilun. Keterampilan jiwa kedua Huo Yuhao adalah tiruannya. Lalu, apakah cincin jiwa yang dilepaskannya dari jiwa bela diri tipe S-nya benar-benar asli? Apakah keterampilan jiwa bahkan Gong Changlong memuji keterampilan jiwa hanya 10 tahun? Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya. Huo Yuhao berkata dengan patuh, Guru Gong, Direktur Du, jika tidak ada lagi yang bisa dikatakan, saya akan kembali dulu. Gong Changlong mengangguk, kamu bisa kembali. Jika Anda punya waktu luang di masa depan, Anda bisa datang ke sini dan bermain sebentar. Namun, saya melarang Anda meniru cincin jiwa 100.000 tahun di sini. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu pergi dan membersihkan kandang binatang buas. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum nakal dan lari. Du Weilun tidak menghentikannya. Apa gunanya menghentikannya? Dia sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Direktur Du saat ini hanya merasa segalanya di depan matanya menjadi hitam. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkan Departemen Alat Jiwa mengambil begitu banyak. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang dia dan Din telah tinggalkan. Pada kenyataannya, Du Weilun tidak bisa disalahkan. Pertunjukan Huo Yuhao sebelumnya tidak ada yang spektakuler. Namun, perjalanannya ke ekstrim North telah menyebabkan kekuatannya mengalami lompatan kualitatif. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gong Changlong, Du Weilun pergi dengan tergesa-gesa. Tes kemajuan siswa tahun kedua tidak berjalan lancar, dan dia harus kembali dan mengaturnya. Pada saat yang sama, ia harus melaporkan acara hari itu kepada Yan Shaoze. Setelah Huo Yuhao berjalan keluar dari arena duel Beast Grid, dia langsung dikelilingi oleh sejumlah besar siswa. Bos Huo, jelaskan dirimu dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan cincin jiwa ratus ribu tahun milikmu itu? Lan Susu memanggil, berdiri di samping. Ya, Bos Huo, Anda harus mengompensasi celana saya. Aku hampir membuatku kesal karena kamu. Zhou Shichen berdiri di samping, mengipasi api. Segera, ia menyebabkan teman-teman sekolahnya meledak tertawa. Jadi kamu tidak kencing pada akhirnya, kan? Jika kamu kencing di depan semua orang di sini, aku akan membayarmu. Huo Yuhao berkata dengan sedih. Zhou Shichen segera dipaksa untuk tutup mulut. Huo Yuhao berbicara dengan suara keras, saya yakin semua orang bisa menebak bahwa cincin jiwa saya yang berusia 100.000 tahun itu benar-benar palsu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah keterampilan jiwa baru yang saya peroleh yang tidak memiliki kegunaan praktis lainnya. Saya tidak akan membicarakan detail lebih lanjut. Biarkan saya menyimpan beberapa rahasia. Petik 2. Tes kemajuan baru saja dimulai dan tidak akan berakhir hanya karena masalah seperti itu. Sama seperti Huo Yuhao dan siswa lainnya kembali ke kelas mereka dengan penuh semangat, Dai Huabin berdiri di sudut yang gelap tidak jauh dari mereka. Saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya, cahaya kejam muncul di matanya. Huabin, kamu baik-baik saja? Sulu bertanya dengan cemas. Dai Huabin menjawab dengan dingin, bantu saya meminta gurumu untuk cuti. Aku akan keluar sebentar. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Pikirkan urusanmu sendiri, Dai Huabin berkata dengan dingin. Dengan itu, dia berbalik dan pergi.